Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zihan Marcella Hapsari. Seperti yang dikatakan di dalam video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data berkelompok. Untuk yang pertama yaitu ada tabel distribusi frekuensi. Contohnya yaitu ada data tentang tinggi badan 40 siswa SMA Cendikia dalam satuan sentimeter, yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Perbedaannya dengan data tunggal yaitu terletak di bagian sini. Jika di dalam frekuensi data tunggal itu terdapat satu nilai, tetapi untuk tabel distribusi frekuensi itu terdapat banyak nilai seperti 145 sampai 149. Nah, untuk yang baris pertama ini kita sebut sebagai kelas interval pertama. Untuk garis yang kedua ini disebut kelas interval kedua. Untuk yang ketiga ini merupakan kelas interval ketiga. Ini merupakan kelas interval keempat, dan ini merupakan kelas interval kelima. Untuk barisan sebelah sini itu merupakan batas bawah, dan nilai yang berada di sini itu merupakan batas atas. Dan untuk kolom yang ini disebut sebagai frekuensi. Dari tabel tersebut kita dapat menentukan tepi kelas dan titik tengah setiap kelas interval. Tepi kelas terdiri atas tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi bawah kelas merupakan batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya 0,5. Jika data berupa bilangan suatu desimal, ketelitiannya adalah 0,05 dan seterusnya. Tepi atas kelas merupakan batas atas kelas ditambah ketelitian data. Untuk selanjutnya itu ada titik tengah, yaitu setengah kali jumlah batas bawah ditambah batas atas kelas, atau setengah kali jumlah tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, ini merupakan batas kelas, yaitu batas bawah dikurangi ketelitian, gitu 0,5. Karena di sini merupakan bilangan bulat, maka di ketelitiannya itu 0,5. Jadi kita tinggal kurangkan saja batas bawahnya itu 145 dikurangi 0,5 yaitu 144,5. Begitu juga selanjutnya. Untuk nilai tengah ini merupakan setengah dikali batas atas ditambah batas bawah, atau setengah dikali tepi atas ditambah tepi bawah. Nah, rumusnya ini ada di sini ya. Nah, di dalam tabel distribusi frekuensi ini kita juga bisa menentukan panjang kelas, yaitu dengan cara yang pertama ada BA atau sebatas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, atau yang kedua yaitu ada tepi atas dikurangi tepi bawah, dan yang terakhir yaitu ada nilai tengah ditambah nilai tengah sebelumnya. Nah, di dalam tabel sini kita bisa menentukan untuk panjang kelasnya, yaitu kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu 149 dikurangi 145 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi panjang kelas dari tabel tersebut adalah 5. Yang selanjutnya yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi kumulatif ini kita dapat membagi menjadi dua macam, yaitu tabel distributif kumulatif kurang dari dan tabel distributif kumulatif lebih dari. Yang pertama itu ada tabel distributif frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu jumlahan semua frekuensi yang kurang atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Frekuensi kumulatif kurang dari
sering dipakai di dalam pengolahan data yang biasanya disebut sebagai frekuensi kumulatif saja. Frekuensi kumulatif kurang dari dapat dinotasikan dengan FK kurang dari sama dengan. Yang selanjutnya yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari merupakan jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Frekuensi kumulatif lebih dari dinotasikan dengan FK lebih dari sama dengan. Contohnya yaitu dari tabel distribusi frekuensi berkelompok data tinggi badan 40 siswa SMA Cendekia dapat disusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama yaitu ada tabel distribusi kumulatif kurang dari tepi atas, yaitu sebagai berikut. Untuk data tinggi badan, banyak siswa dan tepi atas itu kita peroleh dari contoh sebelumnya pada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari sama dengan TA, yaitu untuk yang pertama kita tulis dulu banyak siswa yang pertama 5. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini kita dapat menentukannya dengan ya banyak siswa yang pertama ditambah banyak siswa yang kedua. Jadi hasilnya 5 ditambah 10 yaitu 15. Untuk yang kelas interval ketiga, kita bisa menentukannya dengan banyak siswa pertama ditambah banyak siswa kedua ditambah banyak siswa ketiga, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 27. Untuk yang kelas interval keempat, itu kita bisa peroleh dari frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua ditambah frekuensi ketiga dan ditambah frekuensi keempat. Hasilnya yaitu 34. Dan untuk kelas interval yang kelima, kita dapat peroleh dari frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua ditambah frekuensi ketiga ditambah frekuensi keempat ditambah frekuensi kelima. Hasilnya itu 40. Nah, hasil akhirnya itu harus sama dengan total frekuensi yang ada di soal. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Nah, untuk yang tepi bawah ini kita awali tulis dulu dengan total frekuensinya. Lalu untuk kelas interval kedua kita bisa 40 dikurangi 5, yaitu frekuensi yang pertama. Dan yang selanjutnya itu ada 40 dikurangi frekuensi yang pertama dikurangi frekuensi yang kedua, yaitu sama dengan 25. Untuk yang ketiga yaitu ada 40 dikurangi frekuensi pertama dikurangi frekuensi ketiga, ya hasilnya 13. Untuk yang terakhir yaitu ada 40 dikurangi 5 dikurangi 10 dikurangi 12 dikurangi 7 dan dikurangi 6. Hasilnya yaitu 6. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, hasil akhirnya itu harus sama dengan frekuensi yang terakhir. Baik, yang selanjutnya itu ada histogram. Grafik histogram adalah bentuk diagram batang yang sisi-sisi batangnya saling berimpit dengan sumbu horizontal menunjukkan batas kelas dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Contohnya yaitu dari tabel distribusi frekuensi berkelompok data tinggi badan 40 siswa SMA Cendekia dapat disusun histogram. Nah, ini merupakan tabelnya. Ini merupakan grafik histogramnya, yaitu ini merupakan batas bawah setiap kelas interval. Nah, kita bisa lihat ini merupakan tepi atas ya, tepi atas dari tabel ini. Yang selanjutnya yaitu ada poligon. Poligon adalah data berupa garis yang menghubungkan titik-titik frekuensi yang diletakkan tepat di
tepat tengah kelas masing-masing, atau poligon ini merupakan grafik dari nilai tengah. Contohnya yaitu dari tabel distribusi frekuensi berkelompok, data tinggi badan 40 siswa SMA Cendekia dapat disusun poligon. Nah, untuk membuat grafik poligon ini, kita harus menentukan dulu nilai tengahnya. Nah, ini merupakan nilai tengah dari kelas intervalnya, dan ini merupakan frekuensi dari masing-masing nilai tengah, maka dapat disusun grafik seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ada OGIF. OGIF adalah grafik berbentuk kurva mulus yang diperoleh dengan menghubungkan titik-titik tepi kelas dan frekuensi kumulatif. OGIF ini terbagi menjadi dua, yaitu ada OGIF positif dan ada OGIF negatif. OGIF positif adalah kurva frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan tepi atas kelas. OGIF negatif adalah kurva frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan tepi bawah kelas. Contohnya yaitu dari tabel distribusi frekuensi kumulatif data tinggi badan 40 siswa SMA Cendekia dapat disusun maaf ini data jadi kesalahan. Dapat disusun tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu ada tabel distributif kumulatif kurang dari tepi atas, dan juga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Nah, kita dapat peroleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah data tinggi badan 40 siswa SMA Cendekia, diperoleh OGIF positif dan juga OGIF negatif. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Untuk yang berwarna biru tua ini merupakan OGIF positif, dan untuk yang biru muda itu merupakan OGIF negatif. Ini merupakan batas kelas, dan ini merupakan frekuensi kumulatif. Ini merupakan tepi kelas atau batas kelas sama tepi kelas itu sama aja. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share videonya. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.